salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kofifa Al-Mukarramah. Saya dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar. Baiklah, saya akan mempresentasikan mata kuliah saya, yaitu Pengantar Ilmu Komputer, dengan topik pembahasan Pengenalan Teknologi Informasi. Dosen pengampu, Dr. Mustari Lamada, SPD, MT. Untuk pokok pembahasan yang akan saya bawakan itu ada 6. Yang pertama, definisi sistem informasi. Yang kedua, teknologi informasi. Yang ketiga, definisi teknologi informasi. Yang keempat, peranan teknologi informasi. Yang kelima, perkembangan TIK. Dan yang keenam, kebijakan nasional bidang TI. Baiklah, sebelum kita membahas ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu definisi sistem informasi, perlu kita mengetahui apa yang dimaksud dengan sistem informasi. Di sini, sistem informasi adalah kombinasi teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Selanjutnya, adapun definisi sistem informasi menurut para ahli. Yang pertama itu, menurut Alter. Menurut Alter, pada tahun 1992, ia mengemukakan bahwa sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, menurut Bonnar dan Hopwood, pada tahun 1993, ia mengemukakan bahwa sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Yang ketiga, menurut Gelinas, Oram, dan Huygens, pada tahun 1990, ia mengemukakan bahwa sistem informasi adalah suatu buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengolah data serta menyediakan informasi keluaran kepada pemakai. Dan masih banyak lagi menurut para ahli tentang sistem informasi. Selanjutnya, definisi teknologi informasi. Sebelum kita melangkah ke pembahasan selanjutnya, perlu kita mengetahui apa itu teknologi informasi. Di sini, teknologi informasi adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Baiklah, untuk pokok pembahasan yang kedua yaitu teknologi informasi. Istilah teknologi sistem informasi atau information system technology juga menunjukkan ke teknologi yang digunakan oleh sistem informasi. Istilah teknologi sistem informasi mempunyai arti yang mirip dengan teknologi informasi. Sistem komputer juga merupakan teknologi informasi yang digunakan di sistem informasi. Teknologi informasi dapat berupa teknologi apapun yang dapat menghasilkan informasi, termasuk teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Dengan demikian, sistem komputer merupakan subsistem atau sistem bagian dari teknologi informasi. Selanjutnya, definisi teknologi informasi di sini juga mencakup semua perangkat keras, perangkat lunak, kandungan isi, dan infrastruktur komputer maupun telekomunikasi. Istilah TIK atau ICT, Information and Communication Technology, atau yang di kalangan negara Asia berbahasa Inggris disebut dengan Infocom. Infocom ini muncul setelah berpadunya teknologi komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, dan teknologi komunikasi sebagai sarana penyebaran informasi pada paruh kedua abad ke-20. Pembahasan yang keempat yaitu peranan teknologi informasi. Secara garis besar, peranan teknologi informasi ada 3. Yang pertama, teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. Yang kedua,
Teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses. Yang ketiga, teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Pokok pembahasan yang kelima, yaitu perkembangan TIK. Di lain pihak, perangkat telekomunikasi berkembang pesat saat mulai diimplementasikannya teknologi digital menggantikan teknologi analog yang mulai menampakkan batas-batas maksimal pengeksplorasiannya. Digitalisasi perangkat telekomunikasi kemudian berkonvergensi dengan perangkat komputer yang dari awal merupakan perangkat yang mengadopsi teknologi. Produk inilah yang saat ini muncul dalam bentuk telepon seluler. Selanjutnya, pokok pembahasan yang keenam, yaitu kebijakan nasional bidang TI. Menyadari pentingnya TIK sebagai bidang yang berperan besar dalam pembangunan nasional, Kementerian Negara Riset dan Teknologi memberikan arahan sektor-sektor yang diprioritaskan untuk dikembangkan melalui kegiatan riset. Yang pertama, infrastruktur informasi. Infrastruktur informasi di sini memiliki 3 aspek. Yang pertama itu aspek jaringan fisik yang berfungsi sebagai jalan raya informasi baik pada tingkat jaringan tulang punggung maupun tingkat akses pelanggan. Yang kedua, menekankan pada kemanfaatan sebesar-besarnya pengolahan sumber informasi bagi seluruh komponen masyarakat. Yang ketiga, aspek terakhir ini adalah pengembangan perangkat keras baik di sisi jaringan maupun di sisi terminal. Selanjutnya, perangkat lunak. Dalam mempercepat pengembangan dan pendayagunaan perangkat lunak, perlu pula ditinjau implementasi konsep open source. Penerapan konsep open source ini diharapkan mampu menggalakkan industri perangkat lunak dengan partisipasi seluruh lapisan masyarakat tanpa melakukan pelanggaran hak cipta. Selanjutnya yang ketiga, kandungan informasi. Kegiatan pengembangan kandungan informasi bertujuan untuk penataan, penyimpanan, dan pengolahan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi proses pembangunan, pengorganisasian, pencarian, dan pendistribusian informasi. Nah, yang keempat, pengembangan SDM atau kelembagaan. Dalam pengembangan sumber daya manusia atau SDM, diperlukan upaya peningkatan kemandirian dan keunggulan yang salah satunya adalah dengan mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan untuk membentuk keahlian dan keterampilan masyarakat dan peneliti dalam bidang teknologi yang strategis, serta mengantisipasi timbulnya kesenjangan keahlian sebagai akibat kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, yang kelima, pengembangan regulasi dan standarisasi. Program kajian regulasi meliputi penyusunan undang-undang dan penyempurnaan berbagai kebijakan terkait bidang teknologi informasi, komunikasi, dan broadcasting. Jadi, materi pengenalan teknologi informasi yang sempat saya bawakan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.